Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil presentasi kami mengenai materi hill climbing dari pelajaran kecerdasan buatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggota-anggota kelompok saya, yaitu Muhammad Taufik, Fahrezi, Rifki Yanda, Vera, Fadla, dan Echa. Hill climbing algoritma ini pertama kali diperkenalkan pada akhir 1950-an hingga awal 1960-an sebagai metode pencarian dalam kecerdasan buatan atau AI untuk menemukan solusi optimal dalam suatu masalah. Nah, prinsip ini adalah memulai dari solusi awal dan secara bertahap memperbaikinya dengan mencari berbagai langkah-langkah yang lebih baik, atau dengan kata lain memanjat bukit untuk menuju titik tertinggi. Hal ini menjadikan algoritma ini sangat berguna untuk menghadapi berbagai masalah yang memiliki banyak solusi, dengan harapan dapat mencapai solusi terbaik untuk iterasi bertahap. Nah, pada era ini hill climbing mulai digunakan dalam berbagai algoritma pencarian untuk memecahkan masalah dalam bidang AI seperti perencanaan, permainan, dan optimasi. Algoritma ini juga dikenal karena kesederhanaannya, namun sering dianggap efisien untuk menemukan solusi dalam ruang pencarian yang luas. Meskipun hanya di ruang pencarian lokal. Hill climbing ini juga memungkinkan sistem AI untuk meningkatkan solusi seiring waktu dengan cara yang terstruktur, meskipun tidak menjamin solusi global optimal. Nah, pada tahun 1960-an, hill climbing ini mulai diintegrasikan lebih dalam ke dalam teori pencarian dan algoritma dalam AI. Penerapannya banyak dipengaruhi oleh karya-karya pionir seperti John McCarthy dan Alan Newell yang mengembangkan teori pencarian untuk mesin. Algoritma ini menjadi sangat populer karena kesederhanaannya dan kemampuannya untuk menangani masalah pencarian dalam ruang pencarian terbatas. Meskipun ada batasannya dalam hal pencapaian solusi global karena hanya bergantung pada solusi lokal yang lebih baik. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi dan penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari, hill climbing juga digunakan untuk berbagai aplikasi praktis, mulai dari pengenalan pola, optimasi, hingga parameterisasi dalam model-model matematis yang kompleks. Meskipun demikian, algoritma ini menghadapi masalah besar, yaitu kecenderungan untuk terjebak pada solusi lokal atau lokal optimal yang tidak selalu menerapkan solusi terbaik secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, meskipun banyak digunakan, hill climbing memiliki keterbatasan yang mengarah pada pengembangan algoritma yang lebih kompleks. Untuk mengatasi kelemahan hill climbing ini, berbagai algoritma pencarian alternatif mulai diperkenalkan, seperti simulate annealing, genetic algoritma, dan tabu search. Algoritma ini memungkinkan pencarian solusi yang lebih luas dengan menghindari terjebaknya sistem pada titik lokal yang tidak optimal. Nah, selain itu, algoritma ini dirancang untuk mengeksplorasi ruang pencarian secara lebih global, yang memberi peluang lebih besar untuk mencapai solusi global yang lebih baik, dan juga untuk mengurangi ketergantungan pada solusi yang lokal yang terbatas. Pengertian hill climbing. Algoritma hill climbing adalah salah satu algoritma optimasi yang bertujuan untuk mencari solusi terbaik dalam ruang pencarian. Nah, tujuan dari algoritma ini adalah untuk mencari titik dalam ruang pencarian yang memberi nilai tertinggi atau terendah, tergantung pada jenis masalah yang sedang diselesaikan. Algoritma ini sangat sederhana dalam intuitif, tetapi juga sangat efektif dalam beberapa kasus.
Selanjutnya analogi. Bayangkan Anda sedang mendaki gunung dalam keadaan kabut tebal dan ingin mencapai puncak tertinggi. Karena kabut, Anda tidak dapat melihat keseluruhan jalur pendakian. Strategi hill climbing di sini adalah dengan melihat sekeliling Anda dan mengambil langkah menuju posisi yang lebih tinggi dari posisi Anda saat ini. Anda terus melakukan ini sampai Anda tidak bisa lagi menemukan posisi yang lebih tinggi di sekitar Anda. Pada saat itu, Anda mungkin telah mencapai puncak gunung atau global optimum, atau Anda mungkin terjebak di puncak bukit yang lebih rendah atau lokal optimum. Langkah-langkah algoritma hill climbing. Yang pertama, mulai dari keadaan awal atau initial state. Pilih sebuah keadaan awal sebagai titik permulaan pencarian. Yang kedua, evaluasi keadaan saat ini. Hitung nilai heuristik atau heuristic value dari keadaan saat ini. Fungsi heuristik adalah fungsi memperkirakan seberapa baik suatu keadaan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, hasilkan tetangga atau neighbors. Buat daftar semua keadaan yang dapat dicapai dari keadaan saat ini melalui satu langkah. Yang keempat, evaluasi tetangga. Hitung nilai heuristik untuk setiap tetangga. Yang kelima, pilih tetangga terbaik. Jika tujuannya adalah maksimasi, misalnya mencari nilai fungsi tertinggi, pilih tetangga dengan nilai heuristik tertinggi yang lebih baik dari keadaan saat ini. Yang keenam, pindahkan ke tetangga terbaik. Jadikan tetangga terbaik sebagai keadaan saat ini. Yang ketujuh, ulangi langkah 2-6. Lanjutkan proses ini hingga salah satu kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, tidak ada tetangga yang memiliki nilai heuristik lebih baik dari keadaan saat ini. Yang kedua, jumlah iterasi maksimum tercapai. Yang ketiga, kondisi terhenti lainnya terpenuhi. Menjelaskan mengenai jenis-jenis hill climbing. Hill climbing itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada simple hill climbing, yaitu adalah tetangga diperiksa satu persatu. Tetangga pertama yang ditemukan memiliki nilai heuristik lebih baik langsung dipilih sebagai keadaan berikutnya. Yang kedua itu ada step access hill climbing, yaitu semua tetangga dari tetangga saat ini dievaluasi dan tetangga dengan nilai heuristik terbaik dipilih sebagai keadaan berikutnya. Yang selanjutnya itu adalah static hill climbing, yaitu memilih tetangga yang lebih baik secara acak. Probabilitas memilih bisa tergantung pada secara baik tetangga tersebut dibandingkan dengan keadaan saat ini. Ini membantu algoritma untuk keluar dari lokal optimum dan memberikan kesempatan bergerak ke dalam yang mungkin tidak secara langsung lebih baik. Selanjutnya, kelebihan hill climbing. Yang pertama, sederhana dan mudah diterapkan. Hill climbing itu gampang dipahami dan diimplementasikan. Kita nggak butuh struktur data yang rumit, cukup pakai konsep dasarnya saja. Yang kedua, efisien dalam penggunaan waktu dan memori. Algoritma ini hanya fokus pada keadaan saat ini dan tetangganya, jadi nggak perlu menyimpan banyak data, hemat ruang, dan cepat dalam tiap langkahnya. Yang ketiga, cepat menemukan solusi lokal. Kalau masalahnya punya solusi lokal yang mudah dicapai, hill climbing bisa menemukan hasil yang bagus dalam waktu yang singkat. Yang keempat, fleksibel dan bisa dipakai di banyak kasus. Algoritma ini bisa digunakan untuk berbagai jenis masalah optimasi, baik itu numerik maupun kombinatorial. Cocok buat berbagai tantangan. Selanjutnya, kekurangan hill climbing. Yang pertama, sering terjebak di titik lokasi terbal lokal atau lokal optimal. Ini salah satu kelemahan utamanya. Kalau sudah sampai di titik baik tapi bukan yang terbaik secara keseluruhan, algoritma bisa berhenti di situ. Yang kedua, masalah dataran tinggi. Kalau ruang pencariannya datar dan banyak keadaan punya nilai yang sama, algoritma bisa bingung dan nggak tahu harus kemana. Yang ketiga, masalah punggungan. Kadang jalur terbaik menuju solusi global ada di posisi yang nggak langsung terlihat dari tetangganya. Ini bikin algoritma kesulitan untuk naik ke solusi yang lebih baik. Setelah kita mengetahui kelebihan dan kekurangan dari algoritma hill climbing, sekarang saya akan lanjutkan dengan sebuah studi kasus yang menunjukkan bagaimana algoritma ini akan diterapkan. Studi kasus yang saya bawakan adalah tentang penerapan hill climbing dalam menyelesaikan permasalahan pada game 8 puzzle. Oke.
kita punya stat awalnya itu adalah 8 puzzle, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, kotak kosong 6, 7, 8. Artinya apa? Di sini ini masih tidak urut. Harapannya itu urutannya itu 1 yang kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kotak kosongnya berada di tengah. Di sini kotak kosong saya kasih warna biru. Kita juga tidak tahu bahwa kotak yang kosong ini akan bergerak kemana. Maka dari itu kita harus mendefinisikan ruang keadaannya itu seperti apa. Pastinya suatu kotak yang kosong ini harapannya itu bisa bergeser ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah. Kemudian setelah kita memiliki beberapa kemungkinan ruang keadaannya, maka kita harus mendefinisikannya. Informasi atau heuristik khusus yang didapatkan itu antara lain untuk jumlah ubin yang menempati untuk jumlah ubin yang menempati posisi yang benar dengan jumlah yang lebih tinggi adalah yang lebih diharapkan atau lebih baik. Yang artinya semakin banyak ubin tuh yang berada di posisi yang sebenarnya atau seharusnya, maka semakin baik juga kondisi tersebut. Inilah yang digunakan sebagai indikator kemajuan ke arah tujuan. Kedua, untuk jumlah ubin yang menempati posisi yang salah dengan jumlah yang lebih kecil adalah yang lebih diharapkan atau lebih baik. Artinya di sini itu adalah semakin sedikit ubin yang berada di posisi yang salah, maka semakin baik juga indikator dan seberapa dekat kita dengan solusinya. Ketiga, menghitung total gerakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan jumlah yang lebih kecil adalah yang lebih diharapkan atau lebih baik. Artinya, mengukur beberapa banyak langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, dan semakin sedikit langkah itu semakin baik ke selanjutnya. Nah, jika kita ingin menyelesaikan game 8 puzzle tadi, keadaan awal harapannya akan menuju ke bentuk tujuan dengan cara bagaimana? Nah, tadi kita kan udah tahu ruang keadaannya tuh ubin bisa bergeser ke kanan, ke bawah, ke atas, dan ke bawah. Tapi dari posisi awal kita tahu bahwa ubin ini akan hanya bisa bergerak ke bawah, bergerak ke kiri, ke kanan, sama ke atas saja, dan tidak bisa ke bawah. Dengan demikian, kita tahu bila ubin ini yang kosong ini kita geser ke kiri, maka kita akan mendapatkan heuristik benarnya, yang artinya ubin yang menempati posisi benar itu jumlahnya ada 6. Kalau dia bergeser ke kanan, maka heuristik benarnya posisinya yang betul hanya ada 4. Dan kalau bergerak ke atas, nilai heuristik yang benar itu ada 5. Proses hill climbing sederhana dimulai dari kiri, maka kita harus tahu yang paling kiri itu yang mana. Ketika tadi ubin kita geser ke sebelah kiri, tapi seandainya tadi di sebelah kiri kita ganti kotak kosong itu bergeser ke kanan, maka kita harus berjalan dari kiri, yang artinya berarti sebelah ubin kita geser ke kanan itu menjadi sebelah kiri, maka kita harus berjalan dari situ. Jadi setelah ubin ini kita geser ke sebelah kiri, kita punya nilai heuristiknya itu adalah 6. Maka dari sini ubin ini akan bergeser kemana kan? Ternyata hanya bisa bergeser ke arah 2 saja. Kalau tidak ke atas, ya ke kanan. Setelah kita geser ke kanan, ternyata nilai heuristiknya itu adalah 5. Dan jika kita geser ke atas, nilai heuristiknya adalah 7. Nah, di sini baru kita memilih nilai heuristik yang paling tinggi berapa. Artinya dimulai dari heuristiknya yang banyak, yaitu adalah 7. Maka yang kanan ini kita silang. Maka heuristik 7 ini yang kita pilih, maka ubin yang kosong ini mungkin akan bergerak kemana? Bisa bergerak ke atas, ke bawah, atau ke bawah lagi. Selanjutnya, sehingga kita bisa memiliki pencabangannya. Ketika ubin bergerak ke kanan, artinya ubin kosong bergerak
ubin kosong bergerak ke kanan, nilai heuristiknya itu berubah menjadi 8. Ketika ke atas, heuristiknya berubah jadi 6. Ketika ke bawah, heuristiknya berubah jadi 6. Dengan demikian kita tahu, karena game 8 puzzle, maka paling banyak heuristiknya yang betul sesuai dengan tujuannya juga adalah 8. Jadi urutan penyelesaian game 8 puzzle di atas ini menggunakan metode simple hill climbing dan menghitung nilai heuristik berupa jumlah ubin yang menepati posisi yang benar. Adalah ubin yang kosong bergeser ke atas, kiri, dan kanan dengan nilai heuristik terakhir adalah 8. Oke.